rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dan saya yakin udang Bapak sudah hafal semua ini dan sering kita dengar bahwa salat 2 rakaat di depan subuh sunat lagi itu di sisi Allah jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Itu 2 rakaat. Hanya satu perbuatan orang beriman, yaitu salat 2 rakaat di sisi Allah itu sudah lebih berharga dibanding dengan dunia ini. Bagaimana dengan amal-amal yang lain? Dengan puasa kita, dengan baca Quran kita, dengan tahajud kita, dengan duha kita, dengan sedekah kita, luar biasa. Baru salat 2 rakaat saya sudah lebih baik daripada dunia. Bagaimana dengan salat-salat kita yang lain? Maka berbahagialah ibu dan bapak, Allah memberikan kita nikmat yang tertinggi, yaitu nikmat iman. Inilah yang harus dipelihara. Inilah yang harus diperjuangkan sungguh-sungguh, sehingga iman inilah yang kita bawa untuk masuk ke liang kubur. Karena Nabi katakan sederhana, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya, artinya dari komadani, kemudian dia meninggal dunia, dia mampu ucapkan la ilaha illallah, apakah melalui lisannya atau dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah, orang itu dipastikan masuk surga. Ini gampang itu tamat surga, Pak. Pengeluarin ini bawa ngaruh kalimat la ilaha illallah, tamat itu surga. Iya. Jadi saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada semua malam hari ini, saya yakin ibu dan bapak ini penghuni surga semuanya ini. Kalau jadi aminah. Karena kita kan semua masuk surga kan, ya. Saya selalu mengatakan begini, ajana Pak, toh khawatir, ajana mah kada dia utama surga matu. Insya Allah saya yakin Nabi saja, Nabi yang bilang nigi tahu asalafura minna fuada kalimat la ilaha illallah, ikhlas kepada Allah dan dia tidak musyrik kepada Allah, orang itu pasti masuk surga. Jadi surga itu insya Allah pasti kita masuk surga. Cuma yang kita takutkan jangan sampai mampir di neraka. Ya roba weto ya aku suruh ke detona insya Allah. Ya miro etori maka ada deto aja tu lepak neraka ya Allah. Iya. Apa aku lepak in neraka mana rasa gitu? Ya mana rasa. Jadi hadirin yang mulia, jadi atau ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ingin menunjukkan begini, bahwa sebenarnya Allah itu sayang kepada manusia. Dekna gaga makhluk kami nang nafoji fong Allah Ta'ala melebihi kepada manusia. Nasabair fatawe nafancaji fong Allah Ta'ala sitongat-tongan na tenia untuk to kakulebok na tanay bawah. Tetapi setengah-tengah na fancaji ki fong Allah Ta'ala yang dari itu supaya toki menenung matu di serimunda. Yori faham ada icim. Asal magallo ni fahatak kue dia naga susah Pak. Saya ulangi ini penting. Bahwa Allah menciptakan kita itu bukan untuk hidup di dunia ini saja. Tetapi tujuan Allah menciptakan kita sesungguhnya adalah untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Untuk hidup selama-lamanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di dunia ini lepa-lepa mi bawang, cinampak mi bawang. Makanya Nabi ta'amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umuruna ummaku paling-paling 60 atau 70. Angka tuh ada yang lewat 70 dia tuh siaga tuh. Ada yang kurang 60 dia tuh siaga. Rata-rata 60 dan 70. Itu ya, mega-mega kan tamak. Tamak 60 dan 70 ya. Jadi cawe ini Pak, cawe ini.
aja nih lalu lah derolino sempaja Tuhan raka bawa masalah lebih nalino. Jadi hadirin yang mulia, jadi toki kaku lebona tanah cinampe mi 60-70 tahun. Tersengami meter 60-70 tahun cinampe sekali. Nah sama kena Allah Ta'ala nggak kolam lebih wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Siaso asuri mundri fapada itu ukurannya si sebutong ukuran lino. Jadi sesuatu mundri 1000 tahun ukuran dunia. Jadi nareko si sebu ibage 24 sampai 1 hari 24 jam itu hasilnya adalah 41,6. Artinya fata pulo di tahun 6 bulanna si jam itu 1000 mundri. Iya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak berumur sekarang 60-70 tahun berarti si jam setengah 2 jam atau apa si jam setengah 2 jam, itulah kehidupan dunia. Makanya di dalam Al-Quran itu selalu diingatkan itu yu'minuna billahi wal yaumil akhir iru dua ada roh gelori tengah-tengah roh matapaki lori Allah Ta'ala matapatoki luas dia serimundri na rekomendasi iru tapai dua matapagi lori Allah Ta'ala tengah-tengah nampai matapatoki dia sehingga serimundri insyaallah Pak menyamang itu tengah-tengah tak kulebok ni ya tanah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya oleh karena itu Allah menurunkan ini agama sebenarnya tujuannya agar ibu dan bapak ini bahagia. Tadi kemudian Pak, ibu, bapak, mari kita semua mana pada diktator sekarang? Enak perasaan sekarang kan? Kira-kira kenapa ya? Agak persabaran namanya memanfaatkan dikta mah. Nasaba pura rifego farentana fung Allah Ta'ala. Jadi dia jadi madeceng narekumelo kimanya to ka kulebo na tanay seddi itu bawa lalanna fagalori padecengi pegoi farentana fung Allah Ta'ala pasti menyamak kita. Jadi agama ini sebenarnya tujuannya agar kita bahagia. Jadi kalau ada orang tidak bahagia dalam hidupnya, itu berarti ada yang salah dalam memahami agama dan ada yang keliru dalam mengamalkan agama. Asalana fahami tahu agama madeceng, nampana fegoi madeceng ya sengi agama pasti orang itu bahagia Pak. Dia gak ada hubungannya dengan uang. Tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan pangkat, tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas Allah menginginkan semua manusia bahagia dan Allah membuka pintu selebar-lebarnya untuk bahagia. Orang kaya bisa bahagia, orang miskin pun juga bisa bahagia. Orang yang punya pangkat yang tinggi bisa bahagia, rakyat jelata yang tinggal di pelosok juga bisa bahagia. Jadi semua orang itu bisa bahagia dengan agama ini. Jadi agama ini datang agar supaya ibu dan bapak bahagia dalam hidup. Baik. Meloka panasangat supaya yakin maka agama ini ada sumber kebahagiaan. Tetapi agama yang saya maksudkan ini bukan agama yang diceramahkan seperti ini. Bukan agama yang ditabligh akbarkan. Bukan agama yang di seminar internasionalkan seperti di kampus-kampus, tidak. Agama yang memberikan kebahagiaan itu adalah agama yang diamalkan. Asal tafego ya sengi agama, insya Allah pasti bahagia ki, sekalipun hidup dalam kemiskinan. Mari saya tunjukkan bukti bahwa agama ini menginginkan kita bahagia. Sebenarnya agama itu Islam ini sumber pokoknya dua, Al-Quran, hadis. Dan dua sumber pokok ini lisannya dua tomi. Sekalipun kalau kita ajarkan di kampus itu kepada adik-adik
bahwa Quran itu ada isinya akidah, ada isinya syariat, ada isinya muamalah, ada isinya akhlak. Tetapi pada hakikatnya isi pokoknya dua. Yang pertama perintah kerjakan, yang kedua larangan tinggalkan. Ya mirip di sana tuh. Jadi Al-Quran itu isi pokoknya perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Begitupun juga hadis. Perintah Allah dan Rasulnya kerjakan, larangan Allah dan Rasulnya tinggalkan. Nah, disinilah letaknya kebahagiaan itu. Jadi Islam ini datang supaya ibu dan bapak bahagia, menyambut itu kakulibuk datangnya. Oleh ini contoh supaya yakin kita ambil perintah Allah. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak coba nasininna farentana fongalla ta'ala ifuguk manang be nyaman na bu pak tuka kulibuk na tanay di ka susah nasuruh ki fongalla ta'ala malampu mana ni tahu nasuruh ki fongalla ta'ala adele mana ni tahu nasuruh ki fongalla ta'ala saling tolong menolong, semua orang saling tolong menolong. Nasuruh ki fongalla ta'ala mas sempajang mana ni tahu nasuruh bunga sada masak ke mana tahu kira-kira narek posisi na perintah na fongalla ta'ala fego mana aja kehidupan. Saya yakin kehidupan ini akan jadi baik. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Jadi asa ifego manami perintah na fongalla ta'ala pasti akan hidup ini indah. Yang kedua, kalau kita tinggalkan semua larangan Allah, kehidupan ini seperti surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Jadi nikmat surga itu, ibu dan bapak, kita bisa rasakan di dunia. Tapi bagaimana caranya? Sederhana saja. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Coba gare. Seandainya sininna fa pesangkana fongalla ta'ala itatamanan, dia kagak susah. Nacaki fung Allah Ta'ala menau dia kata menau. Nacaki fung Allah Ta'ala ma pengadi dia kata ma pengadi. Nacaki fung Allah Ta'ala ma beleh dia kata ma beleh. Nacaki fung Allah Ta'ala minum khamar tidak ada minum khamar. Jadi kalau seluruh perintah Allah ini ditinggalkan semuanya, kehidupan di dunia ini akan seperti surga Pak. Itulah agama. Jadi agama ini tujuannya seperti itu, agar kita hidup bahagia dan tenang di dunia ini. Tapi persyaratannya sederhana. Semua perintah Allah kerjakan, semua larangan Allah tinggalkan, maka kehidupan ini nikmat untuk kita jalankan. Jadi hadirin yang mulia, jadi agama ini datang sekali lagi adalah agar kehidupan kita enak di dunia ini. Enak di dunia, kemudian enak di surga. Saya ingin menegaskan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah yang mengatakan kita akan masuk surga dengan enak Pak. Kalau di dunia orang tidak bahagia, rasanya susah untuk bahagia di akhirat. Saya ulang, ini penting, bahwa orang yang akan bahagia di surga nanti, jangankan di surga bahagia Pak, di dunia pun juga akan bahagia. Orang yang tidak merasakan kebahagiaan di dunia, bagaimana mungkin dia akan merasakan kebahagiaan di akhirat? Karena di dunia ini sudah gambaran. Biasanya kalau saya di Makassar itu, saya kasih contoh, karena saya banyak berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa. Saya bilang begini, nah, dan kadang-kadang saya senang bawa mahasiswa memberi kuliah di pinggir pantai kah, atau di Bantimurung, atau di di Malino. Saya bilang begini, kita ini akan berangkat ke Malino. Tolong perhatikan apa yang terjadi dalam perjalanan. Ada namanya Kandrapia. Di Malino itu luar biasa dinginnya. Tetapi di Makassar itu Pak panas. Nah, dalam perjalanan kita ini dari Makassar ke Kandrapia, sebelum sampai ke Kandrapia itu sudah dingin. Sebelum sampai kita ke tempat yang sejuk, pasti sudah sejuk. Atau ini contoh sederhana. Ibu kan ada nggak mall di Singkang? Ada ya. Kalau di Wajo ini ibu biasa masuk mall. Kalau kita mau masuk mall, sebelum kita masuk mall itu sudah dingin itu.
Karena dingin hawanya, kemudian pintunya itu hawa dingin sudah keluar. Jadi sebelum kita masuk di dalam mall itu sudah dingin itu. Sama dengan tadi itu, sebelum kita sampai ke puncak Malino, kita sudah dingin. Artinya, kalau orang menuju ke tempat yang sejuk, jangankan di tempat yang sejuk itu sejuk, sebelum sampai ke tempat yang sejuk, dia akan sejuk. Artinya, orang calon-calon penghuni surga, jangankan di surga dia bahagia, di dunia pun juga pasti dia akan bahagia. Jadi kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak masih senyawa hati, hati-hati ibu, hati-hati jangan-jangan calon penghuni neraka. Iya. Dia vetoriki, artinya ifadami bawang. Iya. Jadi yang mulia, jadi kalau orang begitu pun juga kalau pulang kita dari Malino ke Makassar, sebelum sampai di Makassar sudah panas itu. Jadi kalau orang menuju ke tempat yang panas, sebelum sampai ke tempat yang panas itu pasti sudah panas. Jadi hadirin yang mulia, jadi ini saya jelaskan lebih awal supaya kita yakin bahwa agama ini tujuannya adalah untuk kita bahagia. Tetapi persyaratannya bukan dibicarakan. Agama yang akan memberikan kebahagiaan adalah agama yang diamalkan. Masempajak madecing, mapuasa ki madecing, magaloy ampe-ampeta, detak belle, tolong menolong ki indahnya ini hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma memang untuk mengamalkan ini agama perlu ada usaha. Nah, itu nama wata, Bu. Bapak-bapak, kalau ibu dan bapak mau merasakan ini agama, itu sebenarnya sederhana. Jadi agama ini, supaya ini kita mudah mengamalkan ini agama, sebenarnya rumusnya sederhana. Yang pertama, memang agama ini harus dipaksakan. Dipaksa itu fa'ale deh. Ya kuda tafasa le tapi gue agama dia dulu lebih gokil. Nah, sebab sebenarnya ya sengaja rupa tahu. Mungkin banyak di antara ibu dan bapak hafal surah Yasin karena selalu kita baca. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, niki tahu baca surah Yasin pamulan nasoe pagi hari setelah sholat subuh, maka semua kebutuhannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca Yasin. Tetapi mestinya bukan hanya dibaca, Pak, difaham nih. Namanya kan ada terjemahannya. Saya hanya tunjukkan satu ayat supaya kita yakin bahwa sebenarnya manusia ini ada peringatan dari Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani abuduni hadza siratun mustaqim. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Furana tu mak janji, furmana nu fat janji, anak cucu Adam. Allah ta'budu syaitan. Jangan kau menyembah kepada setan. Wa ani abuduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku kata Allah, itulah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah menyembah kepada Allah. Aga yang menyembah, Pak. Yang dimaksud dengan beribadah itu, menyembah itu artinya taat. Jadi ketika Allah mengatakan, aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah, artinya aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk taat kepadaku. Itu maksudnya itu. Jadi ketika Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepadaku. Maksudnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepadaku. Dan apa yang dimaksud dengan taat? Yang dimaksud dengan taat melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi kalau begitu, maksud ayat tadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepadaku. Maksudnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan perintahku dan meninggalkan laranganku. Jadi itulah tujuan kita diciptakan.
supaya ifego ifarentana fung Allah Ta'ala kemudian ini niri fa pesangkana nareko ifego ifarentana fung Allah Ta'ala ini niri pa pesangkana dia kagak susah yakin dan percaya Pak asal perintana fung Allah Ta'ala ifego maneng awalnya pa pesangkana fung Allah Ta'ala ditinggalkan semuanya Pak tidak ada yang susah ini kehidupan ini nikmat untuk kita jalani magi nama susah nasabak perintana fung Allah Ta'ala mega dan ifego eva pesangkana fung Allah Ta'ala ya mega jama iya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu supaya perintah Allah ini bisa dikerjakan dengan baik, saya akan memberikan metode sederhana Pak. Narekomelo ki pegoi perintahna fung Allah Ta'ala gampang muatan, gampang. Yang pertama, ifassa fayolo ale. Kenapa ini dipaksa dulu diri Pak? Nah sampai itu tadi ayat bahwa manusia itu hanya menyembah kepada dua, hanya taat kepada dua. Kalau dia tidak taat kepada Allah, itu sudah pasti taat kepada setan. Nah sebab itu ini rupa tahu dua itu. Nah rekode nah taat kepada Allah pasti taat kepada setan. Nah sabairo sebenarnya kita punya musuh balita, musuh kita itu hanya satu. Iblis dan seluruh pasukannya bernama setan. Itulah musuh manusia. Dan iblis dan setan ini cek di tom itu zaman-zamanna. Aga zaman-zamanna menghalangi manusia taat kepada Allah. Ya rumah zaman-zamanna setan itu. Jadi iblis dan setan itu zaman-zamanna setan ini menghalangi manusia tidak taat kepada Allah. Artinya kalau orang itu tidak taat kepada Allah, setan itu iya. Itu logikanya itu supaya mudah dipahami. Artinya kalau kita tidak taat kepada Allah, itu sudah berarti taat kepada setan tanpa kita sadari. Nah sebab dua ketaatan. Kalau orang tidak taat kepada Allah, itu pasti taat kepada setan namanya. Jadi hadirin yang mulia, oleh karena itu memang setan ini memang susah dihadapi Pak kalau kita tidak tahu caranya. Nah sebab ini rita, iya. Dengar setan ini pun memberi jamaah seru sita, aja menurut tewek musiji amal aku dengan menurut musiji yang keseliu megelo. Wih, apa namanya? Nagali-gali itu pantat seru sita setan tuh. Ikung kata hormat sampaja, assalamualaikum mesuni, ai ganggu setan iya. Tapi aja terjelur siami tahu iya. Jadi yang mulia, yang perlu kita tahu bagaimana menghadapi setan. Ini yang banyak tidak tahu. Hadirin yang mulia, sebenarnya setan ini derita Pak, dia derita, nakala ki. Maka dia ahli coba aja iro setange madu farupa tawi nasi jagur ka sesuh, iya. Tapi dia derita, negati-gati do cerita dia derita. Matindro ki nataria kayak tindro no, dia derita. Bagaimana menghadapi setan? Saya kasih contoh begini. Ya kulogi jo kebulana sila surat tak kira-kira. Ya kumega asunna Pak. Apalagi biasa ke Pak dari mega sunna tuh Pak mak jaga. Taruh di kota orang yang banyak anjingnya. Mega sunnah. Nampak itu mah ada pekaku sapona, mabuk kan nih. Semakin diusir, semakin mabuk kan. Irempai batu, naluki. Yeah. Bagaimana menghadapi anjing yang seperti ini? Gampang nih. Aja bandung perhatikan anjingnya. Teleponnya pun boleh. Pak Jong, engkau kasih liwang nih. Lo kata mulata. Mami kalau ada asu ya. Berganggu ki. Woi, tapi masuk ini pun boleh kada. Tahu kok, tamahan ini selesai persoalan. Iya. Hadirin yang mulia, begitulah juga untuk menghadapi setan tidak ada kekuatan kita kecuali kita harus membutuhkan kekuatan dari langit. Kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, aku hore kita sempajat tahajud, melodoa kepada Allah Ta'ala, terima reniki. Fuang saya tidak bisa menghadapi setan.
hanya Engkau lah yang bisa menghadapi setan ini. Tolonglah kami dari gangguan setan. Teri Pak di Allah Ta'ala. Ya kuda tolong teri, pura-pura nih teri. Ya. Tidak apa-apa tuh kita berakaca lah lihat tuh muka kemulah hata ya. Kau boleh dia tulis pura-pura teri kau kan nih. Ya. Nah, ya kau melu dua kali fungan Allah Ta'ala matung-matungan, maka dia fungan Allah Ta'ala. Oh, matung-matungan dah takut. Tapi maka dia apa fungan Allah Ta'ala? Iblis, awas, jangan ganggu itu hambaku ah. Iya puang, tapi medek mana? Selesai persoalan. Jadi untuk menghadapi setan tidak ada cara lain, harus kita minta bantuan kepada bantuan Allah. Kalau kita tidak minta bantuan kepada Allah tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu akan membantu kita apabila kita membantu ini agamanya Allah. Nah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Intan surullaha yansurkum." Narekumu tolong ya agamana kong Allah Ta'ala, insya Allah pasti natolotok. Maksudnya apa? Artinya ya boleh engkau beli bolamu dengan sempajang, yo kamu biobi mas sempajang. Aja mata pemakadai pada ini juga mas sempajang, aku mas sempajang tahu teranaka macam apa itu. Deh pelan-pelan muki bawang. Yo kamu ki jadi sebenarnya narekumelo ki pesada di pada terfoto dia tu noa. Yo kani bawang mah pakai aku mah pakai lalu yang bolana. Assalamualaikum federalnya kari batu. Deceng. Dia tu mah kada masa disengi deh. Pasti kada deceng. Bicara ni yo lo maga tu der maga tu bijai. Furero yo kani ada dampak ki lokal mesti. Ya yo kani. Ya. Kira-kira terlalu ngaso lepas sikit. Assalamualaikum. Akare batu. Dah sama sih. Hadam penggak. Mani bam siji lokal siji. Marasa ni tu kada. Loge mau bika masampaja ya. Anapa aku meteta ni si Fauji ni nak magalo ni. Padahal ni menyamalade je wewe ki mak bicara. Bae mak kuma ni tenan nyawa aku nak kusiruntuki. Tapi terbatas betul Saya bicara anak boleh. Joko masih ye, kurang ni masih sampai maghribi. Cerita-cerita ni, ajak sana ye, baca fi. Kemakan ni baca ni, berarti jemput memang ni baca. Jadi begitulah caranya, sederhana. Aja tu sih maka dah. Yes, saudara, sinuntuk kita paroki mobil deh. Ya aku perlu lingi oleh-oleh, nyamet tu. Lingi apa namanya martabak. Oleh keju pandang aling mesti beli aling ni angka pada lisannya dari tataling ni ditundukkan dulu hatinya barulah kita ajak kepada kebaikan. Itu caranya mudah. Jadi mudah Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini sebenarnya mudah untuk diamalkan. Kemudian ada satu hal yang sangat penting untuk saya jelaskan ibu-ibu. Melo higa engkap palata 24 jam dan itu kita mau semuanya kan ya. Bisakah orang berpahala 24 jam? Bisa Pak? Bisa. Kita kembali ke dua perintah itu. Ada dua karakter, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Kemarin saya ketemu dengan teman sama-sama dulu mahasiswa. Dia bilang Pak Darus, ada ini yang saya selalu pikir, ada hadis Nabi dan ini populer. Dia bilang begini, ya roh hadisnya Nabi ta angka makada innamal a'malu binniyat. Sedih mero mufrad asanna. Angka tu hadisnya makada innamal a'malu binniyat, banyak. Sininna amalai tergantung kuniatnya. Ada hadis yang mengatakan bin niyah, sedih niat. Engkau makada mega fania. Hadirin yang mulia, setelah banyak kita buka-buka penjelasan ulama, sebenarnya perlu dipahami. Maka ia patut teruntuk apalang nareko sinin nagau-gau ta ini akapi. Nareko dia tu niat degaga apalanna. Masam paja ki engka geniakna. Engka puasa ki
engkeniana pasuki seke engkenya kode kagak niana dia sah. Jadi niat ini yang menentukan. Tetapi perbedaannya antara perintah dan larangan, ya kok perintah Allah Ta'ala harus niat satu-satu fi. Asam pajak ki letun niatna, ma puasa ki letun niatna, ma pasusaka ki letun niatnya. Inilah maksudnya memahami itu bahwa kenapa itu innamal a'malu binniyat itu sebenarnya berlaku untuk perintah. Artinya setiap perintah itu harus ada niatnya. Tetapi untuk larangan cicami baman niat. Jadi biasanya perintah pun Allah Ta'ala, ya ku perintah pun Allah Ta'ala niatnya satu-satu. Nah rekoda teman niat dinasah ya rogau-goe. Dia teman niat sempajang dinasah sempajata. Dia teman niat puasa dinasah puasata digagap palana. Dia temannya masih dekat digagap palana. Tetapi larangan pun Allah Ta'ala, pesangkana pun Allah Ta'ala, narek ko itat tangi untuk itu apalang, tapi harus dengan niat. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak, angka kira-kira, saya yakin kita ini rata-rata hari ini dia tak belet, Bapak tidak berbohong hari ini, tidak minum hamar, tidak berjudi, tidak mapangadi, untuk siapa lang? Deh, makanya itu untuk apa lang? Asal itu niat. Ya. Jadi narekomelo ki runtu apa lang? Tetangi papesangkana pun Allah Ta'ala. Narekomoto ki ataruni niat. Purani moto ki agak sih padongan moto. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asal purani melo doang langsung niat F1. Hari ini saya akan meninggalkan semua larangan. Jadi kalau hari itu kita tidak berbohong 24 jam kita berpahala. Hari itu kita tidak minum, maka 24 jam kita berpahala. Hari itu kita tidak berjudi, maka 24 jam kita berpahala. Jadi untuk larangan Allah itu satu niatnya. Ikhwan, saya berniat untuk meninggalkan laranganmu. Ketika hari itu kita tidak kerjakan larangan Allah, maka 24 jam kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, dia kudu tumak bele, dia tuh minum hamar, tapi dia tuh niat digagap palana, tapi dia tuh dosa. Di sinilah banyak kelirunya orang. Dia banyak tinggalkan larangan tapi tidak ada niat. Padahal hadisnya Nabi jelas-jelas mengatakan sininna amalae tergantung kepada niat. Perintah itu karena niat dapat pahala, larangan ditinggalkan disertai dengan niat juga dapat pahala. Kalau tidak dapat apa-apa. Hadirin yang mulia, jadi sebagai penutup, saya hanya akan memberikan suatu metode sederhana. Kumeloki tengah-tengah menjadi orang Islam yang baik itu sederhana saja. Yang pertama itu ifasah yalede Pak. Artinya untuk mengamalkan ini agama ifasah pale. Mas sempaja ma berejama ya kudeta fasa leta siapu kipego. Iya. Harus dipasah piale. Nareko ifasah yalede maka itu akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi narekuifasan ya leta itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau sesuatu mancani ini kebiasaan, majani itu kok detefegoi. Narekomajani kok detefegoi, itulah yang disebut dengan kenikmatan beragama. Jadi saya ulangi, sama dengan tahajud, salat duha. Ikulokim pamulewi, tafas tafaleta, tapi aja namanya gayolo. Sedikit dulu 2 rakaat dulu ya ku jalan ni 2 rakaat menyaman ni fenda ni pak ya ku menyaman ni pak fenda ni sampai di lapang. Perlu kita pahami ibu-ibu dan bapak-bapak angka hadisnya Nabi tak maka dah aku ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla akta ni dia cengero.
amala kaminan nafojifu Allah Ta'ala yenar itu amala manenungang ifegau sekalipun cek di bawah. Saya ulangi, amal yang paling disuka oleh Allah, ahabbul amali ilallahi adwamuha, rutin dikerjakan manenungang ifegau wa inqalla sekalipun sedikit. Allah lebih suka hari ini baca 1 lembar, besok 1 lembar, lusa 1 lembar, kemudian setiap hari 1 lembar, dibanding hari ini kita baca 1 juz, 1 minggu kita tidak baca Quran lagi. Itu maksudnya. Jadi amal yang paling disuka oleh Allah adalah amal yang rutin dikerjakan sekalipun jumlahnya sedikit. Nah, makanya untuk berubah itu mulailah daripada yang sedikit saja dulu, yang kecil-kecil, kemudian mulai dari diri sendiri. Ini pemulai. Maka hadirin yang mulia, jadi saya ulangi yang terakhir ini supaya ibu dan bapak bisa mengamalkan agama. Pertama, ifasafale. Ya kuifasan yale mencari itu kebiasaan. Kalau terbiasa makipak baca Quran, majan itu dari ketemu baca Quran, itu berarti sudah menjadi kenikmatan. Jadi 4 tahap itu. Ifasale deyolo nampak menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan dia nifego majani sedih, nariku majani sedih nifego, inilah yang disebut dengan kenikmatan dalam beragama. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa menyadarkan kita semua bahwa agama ini tujuannya adalah untuk bahagia, tetapi agama yang dimaksud adalah agama yang diamalkan. Agama yang diamalkan inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa kepada majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.